Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun melalui rekaman atau online. Kami berdoa kiranya Bapak Ibu Saudaraku semua dalam kondisi sehat, tetap kuat baik secara badan maupun secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita semua buka di dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, atas setiap kesempatan dalam hidup kami ini Tuhan, di mana kami bisa bangun dengan kekuatan yang baru, di mana juga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama melalui online. Bapa, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau ada bersama-sama kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Sebab anugerah-Mu, mari dengan segenap hatimu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat.
memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Dengan segenap hatimu katakan terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Tuhan lewat nyanyian syukur kita. Kita bermazmur bagi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Setiap hari kami memuji Engkau, Allah kami, kekuatan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih atas berkat pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, hidup kami yang sementara di bumi ini adalah kesempatan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, ajar setiap kami, Tuhan, punya hati yang mau melayani. Berikan kami hati yang mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, supaya hidup kami menjadi berarti. Jemaat Tuhan, mari kita memujikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita merenungkan setiap detik, setiap menit, setiap jam yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sudahkah kita menggunakan waktu-waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kerajaan surga? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi doa dan kerinduan kita. Biarlah hidup kita selagi masih ada, selagi masih kuat, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak berdaya lagi, di situ kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita, bagi pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, kita akan tetap beribadah seperti ini secara online sampai waktu yang sudah ditentukan, atau sampai nanti kita mendengar informasi resmi baik dari pemerintah atau dari pihak gereja, supaya kita bisa berkumpul kembali. Kita berdoa supaya kondisi ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul kembali. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Bapak Ibu Saudaraku yang ingin memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa melalui transfer ke rekening gereja. Kami sudah informasikan rekening gereja melalui medsos, melalui grup. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita dukung, kita support pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan ini adalah tanggung jawab kita semua. Hanya dua hal pengumuman ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, bersama dengan keluarga kami. Ini adalah kesempatan yang begitu berharga buat kami. Kami boleh mengekspresikan rasa syukur, rasa terima kasih kami untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyukakan hati-Mu. Tiba waktunya untuk sebentar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Biar setiap kami yang mendengar firman-Mu boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam damai sejahtera buat kita sekalian. Ada satu perumpamaan yang sangat menarik yang pernah diceritakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang hanya tercatat dalam Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Diceritakan di sana ada seorang yang memiliki pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Suatu kali pemilik kebun anggur ini datang untuk memeriksa apakah ada buah pada pohon ara tersebut. Tetapi ia kecewa karena tidak ada satupun buah pada pohon tersebut. Lalu ia memanggil pengurus kebunnya dan ia berkata, "Sudah 3 tahun aku memeriksa buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu,
Untuk apa ia tumbuh di sana dengan percuma? Lalu tukang kebunnya menjawab, "Tuan, izinkan saya mengurus sekali lagi pohon tersebut. Biarkan saya gali tanah di sekelilingnya, saya berikan pupuk. Siapa tahu tahun depan ia berbuah. Jika tidak berbuah, silahkan Tuan tebang." Ini satu perumpamaan yang sangat menarik. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran yang sangat penting untuk kita sekalian. Setidaknya ada 3 prinsip yang penting dan yang mendasar yang perlu kita ketahui dan kita lakukan dalam kehidupan ini sehubungan dengan perumpamaan ini. Yang pertama, dari perumpamaan ini kita belajar tentang adanya kesempatan, tetapi juga disertai dengan peringatan. Adanya hak istimewa, tetapi disertai juga dengan apa yang disebut dengan tuntutan. Di mana ada berkat yang besar, di situ juga ada tanggung jawab yang besar. Kenyataan bahwa pohon ara tersebut tumbuh di kebun anggur adalah satu hak istimewa. Ia diizinkan tumbuh di sana itu adalah sebuah hak istimewa, bukan hal yang biasa. Seharusnya pohon ara tersebut menghasilkan buah, tetapi kenyataannya ia tidak menghasilkan buah. Nah, mungkin lain ceritanya kalau misalnya pohon ara tersebut tumbuh tidak di kebun anggur tersebut. Misalnya dia tumbuh di pinggir hutan atau di satu tanah tak bertuan. Mungkin tidak ada peringatan, mungkin tidak ada tuntutan. Mau berbuah, nggak berbuah ya silahkan. Tetapi dalam kasus ini kita lihat karena ia tumbuh di kebun anggur, dia mendapat peringatan, dia mendapat tuntutan. Kalau tidak berbuah, ia akan ditebang. Saudaraku sekalian, dari sini kita bisa belajar tentang prinsip kehidupan. Ini gambaran dari kehidupan kita sebagai manusia. Kenyataan bahwa kita lahir sebagai manusia, kemudian kita diberi banyak kesempatan selama kita ada di dunia ini, bukan tanpa peringatan, bukan tanpa tuntutan, bukan tanpa tanggung jawab. Kesempatan kita hidup di dunia ini sebagai manusia itu berbeda dengan kesempatan kalau kita hidup sebagai binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kalau kita lahir sebagai binatang atau tumbuh-tumbuhan, kita mungkin tidak perlu bertanggung jawab atau tidak perlu mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Tapi kalau kita sebagai manusia, lahir sebagai manusia, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini. Alkitab berkata, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia itu mati hanya 1 kali dan setelah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan itu berlaku untuk manusia. Untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan tidak berlaku. Setelah binatang, setelah tumbuh-tumbuhan mati, mereka hilang lenyap. Tidak perlu mempertanggungjawabkan kehidupannya di kekekalan, di keabadian. Tetapi kita, setelah kita mati sebagai manusia, kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, sebagai manusia kita diberi begitu banyak kesempatan juga. Kesempatan mulai dari kita kecil sampai kita besar, sampai kita
menutup mata. Entah itu kesempatan untuk bertobat, entah itu kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan diri kita, kesempatan untuk kita melayani Tuhan, kesempatan untuk kita berbuat baik bagi sesama kita, dan masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain yang Tuhan berikan selama kita ada di dunia ini. Nah, di balik semua kesempatan tersebut, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kalau selama kita hidup di dunia ini, kita lebih banyak melakukan hal-hal yang jahat, yang melukai sesama kita. Kalau selama kita hidup di dunia ini, kita mendapat kesempatan untuk menerima Injil dan kita menolaknya, maka di kehidupan kita selanjutnya kita juga harus siap-siap untuk menerima murka Allah, kemarahan Allah. Dan sebaliknya, kalau selama kita hidup di dunia ini, kita betul-betul bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan, termasuk ketika Injil diberitakan kepada kita dan kita mau meresponinya dengan baik. Selama kita hidup di dunia ini, kita mencari kebenaran, melakukan kebenaran, maka di kehidupan yang akan datang, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, menurut firman Tuhan, kita dihakimi berdasarkan kesempatan yang kita miliki. Kepada kita yang banyak diberi, kepada kita juga banyak dituntut. Kepada kita yang banyak dipercayakan sesuatu, kepada kita juga banyak dituntut. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, mari selama kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk kita hidup di dunia ini, untuk kita melakukan sesuatu yang baik bagi sesama, bagi pekerjaannya, mari kita lakukan. Mari kita hidup dengan penuh tanggung jawab. Jangan malah aji mumpung. Mumpung saya hidup di dunia ini, mumpung saya masih muda, mumpung saya banyak duit, mumpung libur, mumpung saya masih kuat, saya mau puas-puasin deh. Nanti kalau saya sudah tua kan saya gak bisa berbuat apa-apa, saya gak bisa nikmati uang saya. Harusnya kita balik, mumpung kita masih muda, mumpung Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini, yuk kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk sesama kita, untuk pekerjaan Allah, untuk memuliakan namanya. Jadi saudaraku sekalian, mari kita persiapkan hidup kita di dunia ini sedemikian rupa hingga kita punya bekal di kehidupan abadi, sehingga kita siap untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan saat waktu itu tiba. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, lewat perumpamaan tersebut Tuhan hendak mengajarkan kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup di dunia ini, termasuk kesempatan untuk kita mendengar Injil, kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh, kita pergunakan dengan baik. Karena di balik kesempatan tersebut juga terdapat peringatan. Kalau kita tidak pergunakan dengan baik, kita tidak akan lolos nanti di hari penghakiman Tuhan. Yang kedua, perumpamaan ini juga mengajarkan tentang bahaya dari satu kehidupan yang tidak berbuah atau tidak berfaedah. Sebenarnya masalah utama dari pohon ara tersebut bukan hanya tidak berbuah, tetapi keberadaan pohon tersebut di sana, di kebun tersebut, itu akan terus-menerus mengambil zat makanan yang sebenarnya bisa diperuntukkan bagi pohon anggur. Itu sebabnya kalau pohon ara tersebut berbuah, kalau pohon ara tersebut menghasilkan manfaat, dia tidak perlu ditebang. Kenapa? Karena dia bukan hanya mengambil manfaat dari tanah,
tetapi dia juga memberikan manfaat dari buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam hidup ini sebenarnya kalau kita bisa kelompokkan, manusia itu bisa dibagi dalam dua jenis saja. Dua tipe saja. Jenis yang pertama adalah mereka yang mengambil lebih banyak daripada yang bisa diberikan. Seperti pohon ara tersebut. Dalam hidupnya orang-orang seperti ini hanya mengambil untung, hanya mengambil manfaat dari sesamanya. Dia mungkin memberikan juga bagi orang lain, bagi sesamanya, tetapi sangat sedikit. Orang-orang seperti itu punya prinsip, punya mental adalah lebih bahagia mengambil daripada menerima. Semakin banyak yang saya ambil berarti semakin bahagia saya. Dimanapun orang ini berada, prinsipnya cuma satu. Sebisa mungkin orang harus bisa membahagiakan saya. Kalau dia di rumah, dia juga akan menuntut orang-orang di rumah untuk bisa membahagiakan dirinya. Kalau dia sebagai seorang anak, dia akan berpikir apa yang bisa diambil, keuntungan apa yang bisa diambil sebagai seorang anak di dalam keluarga tersebut. Kalau dia sebagai seorang pasangan, dia akan berpikir apa yang bisa diambil dari pasangannya untuk bisa membahagiakan dirinya. Makanya yang dipikirkan cuma apa untungnya bagiku. Kalau di gereja juga sama. Kalau aku di sini di gereja ini untungnya aku apa? Manfaatnya buat aku apa? Dalam kehidupan bermasyarakat juga sama. Tipe orang seperti ini seperti vacuum cleaner, menyedot perhatian orang. Dia berpikir semakin banyak orang yang memperhatikan dia, berbuat baik sama dia, maka dia semakin bahagia. Betulkah demikian? Kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semakin banyak yang kita ambil dari dunia ini, dari orang lain, semakin sedikit yang kita berikan kepada orang lain, bukan semakin bahagia. Justru itu membuat kita semakin banyak kecewa. Yang kedua adalah orang yang memberi lebih banyak daripada yang diambilnya. Nah, tipe yang kedua ini adalah tipe yang punya prinsip, punya mental terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus. Terlebih bahagia, terlebih berkat memberi daripada menerima. Mental orang seperti ini adalah bagaimana caranya supaya ia bisa memberikan sesuatu manfaat, satu faedah bagi orang lain supaya orang lain bahagia, supaya orang lain diberkati melalui kehidupannya. Apa yang dipikirkannya hanya semata-mata bagaimana caranya keberadaanku, kehadiranku ini boleh membahagiakan sesamaku, boleh meringankan bebannya, memberkati mereka. Kalau dia seorang anak, dia berpikir bagaimana caranya sebagai seorang anak aku bisa membahagiakan orang tuaku. Tapi kalau kelompok pertama sebagai seorang anak, dia hanya berpikir bagaimana orang tuaku bisa membahagiakan aku. Kalau dia sebagai pasangan suami atau istri, dia selalu berpikir bagaimana kehadiranku ini bisa membahagiakan pasanganku. Aku menikah dengan dia, aku berharap setelah aku menikah aku bisa membahagiakan dia. Bukan dibalik, bukan terbalik. Kalau yang pertama tadi aku nikah sama dia, siapa tahu kalau aku nikah sama dia aku bisa bahagia. Nah, kelompok atau jenis orang yang kedua inilah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, orang-orang yang punya prinsip memberi manfaat, memberi faedah bagi sesamanya. Orang seperti ini adalah orang-orang yang akan bertahan dan dipertahankan dimanapun dia berada. Menurut penelitian dan juga pengalaman, baik barang-barang, baik makhluk hidup,
Kalau barang tersebut, jenis tersebut punya faedah, dia akan dipertahankan. Tetapi kalau dia tidak punya faedah, dia bisa disingkirkan. Nah, prinsip ini berlaku Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dalam kehidupan ini, kalau kita punya barang sudah tidak berfaedah, biasanya ya kita buang. Kalau makhluk hidup, entah itu binatang yang kita pelihara atau binatang liar di sana, kalau masih berguna ya kita pelihara. Kalau tidak berguna biasanya kita buang. Satu organisasi kemasyarakatan termasuk juga gereja, kalau sudah tidak berguna, tidak bermanfaat, ya tidak bisa lagi dipertahankan. Itulah yang Yesus Kristus katakan ketika garam kehilangan fungsinya, sudah tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Itu sebabnya menurut Alkitab, kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang tidak berfaedah itu bukan kelemahan. Itu bukan hal yang biasa. Itu satu kesalahan, kejahatan serius. Dan kita bisa menemukan banyak bagian di dalam Alkitab, suatu kejahatan yang kelihatannya bukan kejahatan. Contoh misalnya waktu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Orang yang diberi 1 talenta ini, dia tidak mau mengembangkan. Dia menyimpan talentanya. Dan kemudian dia berpikir dalam hatinya, enak saja orang yang mempercayakan kepada saya 1 talenta itu. Dia gak kerja, dia gak keluar keringat, dia yang untung. Ngapain begitu? Saya simpen saja. Waktu dia kembalikan, sang majikan atau pemberi talenta ini marah besar. Dan ini mewakili kemarahan Tuhan. Majikan ini juga sebagai gambaran dari Tuhan, sang pemberi talenta. Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan di sana kemarahan dari sang majikan tersebut, tertulis dalam Matius 25 ayat 30. Dan campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa kesalahan dari orang yang diberi 1 talenta ini? Apakah dia membunuh, dia berzina, dia mencuri? Tidak. Dia malas mengembangkan talentanya. Dia tidak berfaedah bagi orang yang memberi kepercayaan. Kehidupan Kristen kita juga begitu Bapak Ibu. Kehidupan singkat di dunia ini, 60-70 tahun ini, yuk kita pakai, kita pergunakan untuk bisa berfaedah, bermanfaat dimanapun kita berada. Kalau di rumah kita bermanfaat bagi keluarga kita. Kalau kita di gereja kita bermanfaat untuk gereja, pekerjaan Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Kalau kita di masyarakat kita bermanfaat di sana. Itu yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan ini. Yang ketiga, perumpamaan ini mengajarkan bahwa yang namanya kesempatan itu bisa ada batasnya, bisa berakhir. Pohon ara sebenarnya tidak membutuhkan perawatan khusus. Biasanya setelah 3 atau 4 tahun pohon tersebut akan otomatis menghasilkan buahnya. Tetapi sayang dia tidak menghasilkan buah. Karena itu si pemilik kebun tersebut berkata, tebang saja. Buat apa? Pohon tersebut ada di sana dengan percuma dan tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini merupakan gambaran dari kesabaran, kemurahan hati Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbenah diri, dan ini harus kita pergunakan dengan baik karena ini ada limitnya, ada batasnya. Kalau sudah dikasih kesabaran, diberi kesempatan bertobat, kita tak kunjung bertobat, satu kali kesempatan itu bisa berakhir. Itu sebabnya kita tidak boleh menunda kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memaafkan orang-orang.
yang menyakiti hati kita. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja kita masih hidup, kesempatan masih ada, tapi keinginan untuk kita bertobat, keinginan untuk kita berbuat baik tersebut bisa hilang. Saya kasih contoh. Hari ini kita ingin sekali bertobat. Tinggalkan dosa lama kita. Tinggalkan lumpur dosa kita. Tetapi belum tentu besok kita masih punya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Kesempatan mungkin masih ada. Nyawa masih ada pada tubuh kita. Tapi keinginan belum tentu masih ada. Contoh lain, waktu kita pengen membaca Alkitab, pengen kita ibadah, ya. Nyawa kita besok mungkin masih ada. Kesempatan untuk kita baca Alkitab dan ibadah juga masih ada. Tapi belum tentu keinginan kita untuk baca Alkitab itu, keinginan kita untuk beribadah itu masih ada. Itu sebabnya saya sering katakan kepada jemaat, kalau ada satu keinginan muncul dalam dirimu, entah setelah engkau membaca Alkitab, ibadah, atau dalam kondisi merenung tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang baik, lakukan, jangan tunda. Karena belum tentu engkau masih punya keinginan besok atau lusa. Betul, nyawamu masih ada, masih dalam tubuhmu, tapi keinginanmu belum tentu masih ada. Yang kedua, mungkin kita masih punya yang namanya keinginan, kita masih punya namanya hasrat untuk berubah, untuk bertobat, tapi sayang, kita sudah tidak punya daya. Fisik kita sudah lemah, kita sudah sekarat, atau mungkin kita sudah koid atau dipanggil Tuhan. Jadi kadang-kadang, saudaraku sekalian, kenapa kita tidak bisa menunda perbuatan baik, menunda pertobatan? Bukan hanya karena mumpung kita masih punya keinginan, kita juga harus berpikir, mumpung saya masih sehat, mumpung saya masih kuat, mumpung saya masih hidup, saya harus melakukannya sebaik-baiknya. Karena ada waktu di mana saya sudah tidak bisa melakukan lagi. Contoh, kita masih punya keinginan baca Alkitab, mata kita tapi sudah kabur. Kita pengen melayani Tuhan, tapi fisik kita sudah lemah, sudah renta. Kita gemeter jalan. Kita udah gak bisa lagi kunjungan, kita sudah gak bisa lagi berbuat baik bagi sesama. Makanya kalau kita punya kesehatan yang prima, kita punya waktu-waktu yang cukup, mari kita pakai untuk berbuat baik bagi sesama kita. Saudaraku sekalian, ini prinsip ini hal yang mendasar, yang penting sekali, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kalau Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita waktu untuk bertobat, berbenah diri, ayo kita pakai sebaik-baiknya. Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat, aku mau jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Itu sebabnya selagi kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna bagi orang lain, ayo kita lakukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berita firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk peringatan-peringatan. Terima kasih untuk teguran-teguran, di mana seringkali mungkin kami terlena, kami tertidur. Melalui firman-Mu ini biarlah kami dibangunkan kembali, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkualitas. Terima kasih untuk kesabaran dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, di mana kami masih diizinkan untuk bertobat, berbenah diri. Masih diberi kesempatan,
Dan kami mau pergunakan kesempatan bertobat itu, kesempatan berbenah diri itu, kesempatan untuk berkarya, mengembangkan diri, melayani, memberi, bagi pekerjaan-Mu. Ampuni kami kalau sejauh ini kami belum maksimal. Kami masih banyak membuang waktu, membuang kesempatan. Kami masih menyepelekan, kami masih meremehkan apa yang menjadi pemberian-pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa untuk peringatan-Mu yang indah, yang boleh menguatkan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita juga akan bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus. Beberapa waktu lalu saya sudah menginformasikan kepada jemaat untuk mempersiapkan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus atau sebagai alat sakramen yang kita akan pergunakan untuk acara untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kalau tidak ada roti atau tidak ada anggur, bisa penggantinya. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama untuk roti dan anggur yang akan menjadi alat, menjadi sarana untuk kita melakukan perjamuan kudus dan juga mempersiapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh melakukan ibadah hari ini, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan tiba saatnya kami ingin melakukan sakramen perjamuan kudus, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus lewat peringatan perjamuan kudus. Bapa berkati roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah ini menjadi alat untuk kami boleh melakukan acara ini, sakramen ini. Berkati juga setiap kami yang akan mengambil roti dan anggur dan melakukan perjamuan kudus. Kalau Engkau menjumpai ada dosa, ada pelanggaran yang kami lakukan, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk kami boleh mengambil roti dan mengambil anggur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, silahkan dipersiapkan roti, kemudian roti atau pengganti dari roti tersebut. Silahkan dipersiapkan dan mari kita angkat sama-sama roti kita lebih tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk roti yang boleh kami pecah-pecahkan sebagai lambang tubuh-Mu. Sekarang angkat dan pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan saudara, angkat lebih tinggi di atas kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Mari kita mengucap syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang baru kita lakukan, untuk roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu hingga Engkau telah mengirim putra-Mu yang tunggal mati ganti dosa kami, ganti pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, kami boleh diselamatkan karena anugerah. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Biarlah semakin hari kami semakin belajar juga untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seluruh rangkaian ibadah kami sudah kami lakukan, dari pujian, pemberitaan firman hingga sakramen perjamuan kudus, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah menyiapkan sedemikian rupa pelayanan ini. Engkau berkati mereka dan juga jemaat, rekan-rekan yang mengambil kontribusi dalam pemberian mereka untuk pekerjaan-Mu. Engkau yang memberkati, yang melimpahkan segala berkat anugerah dalam kehidupan mereka. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati dan menyertai kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarmu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Berkat itu yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.